Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel ini dan terima kasih telah menonton video ini. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi di Microsoft Word secara mudah dan cepat. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka file Microsoft Word kita yang ingin kita buat daftar isinya. Misalnya di sini kita memiliki sebuah makalah ataupun skripsi ya teman-teman, dan di sini masih belum ada daftar isi. Nah, misalnya di sini ada daftar isi tapi di sini masih kosong. Oke, ini dia bab 1, bab 2 dan seterusnya. Kemudian kita akan mengisi daftar isi dari skripsi kita ini secara mudah dan cepat. Oke, pertama-tama untuk membuat daftar isi dengan mudah, yang pertama sekali yaitu kita masuk di halaman cover atau halaman pertama. Nah, di sini teman-teman, di halaman cover ini kita blok, misalnya di sini ada judul skripsi. Maka judul skripsi itu kita blok dan di sini kita masuk di menu home dan pilih heading 1. Kita klik heading 1. Maka kita biarkan, lalu kita geser ke bawah. Misalnya di sini dan di sini ada kata pengantar. Jadi kata pengantar ini merupakan judul dan kita buat sebagai heading 1. Kita blok dulu baru kita pilih heading 1. Oke, kemudian kita cari lagi judul. Pokoknya setiap judul itu kita jadikan sebagai heading 1. Dan di sini daftar isi adalah judul, maka kita buat heading 1 lagi. Nanti untuk membuatnya di tengah kita rapikan lagi setelah membuat daftar isi. Kita lanjut. Kemudian masuk di bab 1, karena dia merupakan judul, maka kita buat heading 1. Nah, kemudian di sini di subjudulnya ini, subjudul dari bab 1 ini kita blok. Kemudian kita buat dia sebagai heading 2 karena dia merupakan subjudul, bukan merupakan judul tapi merupakan subjudul. Maka kita buat heading 2. Kemudian kita cari lagi. Nah, masuk di bab 2, kita buat heading 1. Dan di sini ada subjudulnya yaitu 2.1, maka kita buat heading 2. Di sini ada lagi 2.2 merupakan subjudul, maka kita buat heading 2. Kemudian teman-teman di sini ada lagi subjudulnya, kita buat heading 2. Oke, kita lanjut sampai di sub-sub. Kalau misalnya ada sub dari subjudul ini lagi, kita bisa buat menjadi heading 3, heading 4, heading 5. Oke, karena di sini hanya ada 2 sub, maka kita buat dia heading 2. Kita masuk di bab 3. Pokoknya seperti ini caranya teman-teman, lakukan saja untuk membuat daftar isi. Ini heading 2 karena dia adalah subjudul. Oke, heading 2. Begitu ya teman-teman selanjutnya. Nah, ini ada subjudul lagi teman-teman. Maka kita blok, kita buat dia heading 3. Ini subjudul lagi, maka kita buat heading 3. Ini subjudul dari subjudul yang 3.2 itu teman-teman. Nah, ini heading 3. Kalau ada subjudul dari subjudul ini lagi, bisa kita buat heading 4. Begitu ya teman-teman pemahamannya. Oke, kita masuk di bagian penutup. Maka kita buat heading 1. Jangan lupa ya teman-teman, setiap judulnya itu dibuat heading 1. Kemudian subjudulnya dibuat heading 2. Kalau misalkan ada subjudul dari subjudul yang tadi, kita buat menjadi heading 3. Oke, sebagai contoh ini saja dulu teman-teman. Kemudian kalau kita sudah selesai memblok semuanya dari judul sampai subjudul, kemudian kita arahkan kursor di halaman daftar isi. Nah, ini teman-teman, kita arahkan seperti ini lalu kita enter. Kalau sudah, kita masuk di menu reference. Lalu di menu reference ini kita akan mencari sebuah fitur yang namanya table of contents. Maka kita klik ini teman-teman, akan muncul beberapa pilihan.
Dan di sini kita akan memilih pilihan yang bagian paling atas, yaitu kontes. Kita klik, maka kita tunggu beberapa saat sampai daftar isinya akan muncul secara otomatis. Nah, ini dia teman-teman. Yang tadinya daftar isi ini halamannya kosong, sekarang sudah terisi secara otomatis. Jadi kita bisa hapus konteks ini. Jadi yang tersisa adalah daftar isi saja. Kita bisa buat dia di tengah agar terlihat lebih rapi. Oke teman-teman, daftar isinya sudah jadi. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti nomor halamannya ini akan menyesuaikan dengan nomor halaman yang sudah kita berikan. Namun di sini nomor halamannya masih belum ada. Nah, itu akan kita buat langkah selanjutnya. Yang penting dulu kita sudah membuat daftar isinya dengan rapi, cepat, dan otomatis. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Barangkali ada yang masih kurang paham. Oke, sekian dulu dari tutorial saya cara membuat daftar isi dengan cepat dan otomatis. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe dan kita akan bertemu di video berikutnya yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.